Sejarah tentang Wali Songo, Part 3, Sunan Kalijaga Raden Sahid. Nama aslinya adalah Raden Sahid, beliau putra Raden Sahur putra Temanggung. Welatika Adipati Tubar, Raden Sahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Tapi ketahuan ayahnya hingga dihukum, yaitu tangannya dicampuk 100 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Setelah diusir selain mengembara, ia bertemu orang berjubah putih. Dia adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Sahid diangkat menjadi murid, lalu disuruh menunggui tongkatnya di depan kali sampai berbulan-bulan, sampai seluruh tubuhnya berlumut. Maka Raden Sahid disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebar Islam, seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun, karena pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian itu. Ia tidak pernah meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadits, tafsir serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo hanya ia yang mendapat julukan Wali Al-Ilm, wali yang luas ilmunya, dan karena keluasan ilmunya ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Ada cerita yang mengatakan bahwa Sunan Kudus pernah belajar di Baitul Maqdis, Palestina, dan pernah berjasa memberantas penyakit yang menelan banyak korban di Palestina. Atas jasanya itu, oleh pemerintah Palestina ia diberi ijazah wilayah daerah kekuasaan di Palestina. Namun Sunan Kudus mengharapkan hadiah tersebut dipindahkan ke Pulau Jawa dan oleh Amir penguasa setempat. Permintaan itu dikabulkan. Sekembalinya ke Jawa ia mendirikan masjid di daerah Loran. Tahun 1549, masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Masjid Menara Kudus dan daerah sekitarnya diganti dengan nama Kudus, diambil dari nama sebuah kota di Palestina, Al-Qudus. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending Makumambang dan Mijil. Cara-cara berdakwah Sunan Kudus adalah sebagai berikut. 1. Strategi pendekatan kepada massa dengan jalan. 2. Membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. 3. Menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. 4. Tutwuri Handayani. 5. Bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah langsung. 6. Merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. 7. Merangkul masyarakat Buddha. Setelah masjid, terus Sunan Kudus mendirikan padasan tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Di atas pancuran diberi arca kepala Kebu Gumarang. Di atasnya hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha jalan berlipat 8 atau Astasumhika Marga. 8. Selamatan mitoni, biasanya sebelum acara selamatan diadakan, membacakan sejarah Nabi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Di pintu makam Kanjeng Sunan Kudus terukir kalimat Asmaul Husna yang berangkat tahun 1296 Hijriah atau tahun 1878 Masehi.